Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga saya dapat menjelaskan sedikit materi tentang pengetahuan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Hasniar. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang pengetahuan itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui oleh manusia yang diperoleh melalui akal pengamatan. Pengetahuan tersebut muncul ketika seorang menggunakan kecerdasan untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seorang yang akrab akan rasa masakan baru, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma makanan tersebut. Jadi, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha manusia sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan itu sendiri. Jenis-jenis pengetahuan ada 6. Yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan tidak langsung adalah hasil dari pengaruh dari interpretasi dari proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai, yang diraih melalui indera-indera lahiriah. Pada pengetahuan indrawi ini terdapat beberapa faktor yang berpengaruh atau yang mempengaruhi, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan, dan pikiran yang mengubah benda-benda menjadi konsepsi universal. Dengan faktor-faktor tersebut tidak tersebut bahwa dikatakan indrawi ini melalui indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan dari perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular adalah berkaitan dengan satu individu atau objek-objek tertentu atau realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan universal ini meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama, adat, dan filsafat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua media, yang ketiga itu informasi. Baik, pendidikan itu adalah proses perubahan sikap atau kode etik dari seseorang atau sekelompok orang yang melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Yang kedua itu media. Media secara khusus ini dirancang untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti media massa. Pembagiannya itu seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Yang ketiga itu informasi.
Informasi itu adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada juga yang menekankan informasi menekankan pada transfer pengetahuan. Eh, selain selain itu, informasi itu sendiri meliputi data, teks, gambar, suara, program komputer, basis data, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.